Saya Dede Sukmajaya sebagai pribadi dan juga sebagai Ketua LSM GMBI Distrik Kota Tasikmalaya menginginkan sebuah perubahan terhadap sistem penanganan kemiskinan yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya umumnya di Indonesia. Seperti apa yang saya lakukan, yang hari ini saya telah menemui salah satu pejabat publik, anggota Dewan dari Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya, Pak Haji Anang Safaat. Saya mengenalkan Anang Safaat ya, Esos dari fraksi Partai Demokrat. Mungkin kalau sekarang gabungan ya, karena tidak memenuhi fraksi. Dan duduk di Komisi 1 sebagai sekretaris Komisi 1 yang membenahi pemerintah hukum. Banyak ya, kalau Komisi 1 banyak ya yang banyak, pokoknya banyak lah organisasi kepegawaian ya, termasuk Komisi 1. Selamat berjumpa hari ini Senin 22 Februari 2021. Saya sudah sedang berkunjung ke kantor Bapak Haji Anang Safaat. Kebetulan beliau dari Komisi 1 dari Partai Demokrat, ingin berdialog atau berdiskusi dengan beliau kaitan dengan program kita yang sedang kita laksanakan, yaitu bagaimana kita membantu pemerintah di dalam melakukan atau membuat sebuah sistem transparansi publik kaitan dengan pendataan di Kota Tasikmalaya, baik masalah warga miskin dan juga UMKM. Ya, karena saya sendiri ya sebagai warga Kota Tasik mungkin malu juga bahwa predikat Kota Tasikmalaya ini adalah termiskin ya di Jawa Barat misalkan. Punya wacana atau program untuk membantu pendataan pengentasan kemiskinan. Ya. Saya sangat mengapresiasi sekali itu dengan program itu, karena mengentas kemiskinan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua masyarakat. Harus bersatu padu, berpegang tangan, siap untuk melakukan yang terbaik, khususnya di Kota Tasikmalaya. Umumnya dimanapun kita berada tetap harus saling membantu. Saya sangat menyupport dan mendukung sekali, dan ini salah satu terobosan awal untuk membantu pendataan-pendataan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memang betul pendataan itu selalu menggunakan anggaran dari pemerintah melalui dinas terkait, karena mungkin itu pendataan bukan hanya 1-2 orang, keduanya mungkin bukan ada menyalahkan siapa-siapa, memang dulu itu peran terhadap RT RW mungkin kurang. Betul. Jadi kalau saat ini insya Allah dengan adanya Porsil Kota Tasikmalaya yang dinahoda oleh Pak Dede ini, mungkin sekarang bisa membantu data yang real gitu kan. Ya, betul. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa bertanggung jawab. Jadi program itu bisa tepat sasaran. Betul. Tidak semerawut lah. Tidak semerawut, karena cek paribasa Sunda mah henteu cenah gitu kan. Langsung masuk ke lokasi, ke orangnya, wawancara langsung. Dan kelihatan kondisi apapun kan begitu. Jadi satu itu sangat mensupport sekali, mengapresiasi, lakukan itu. Karena itu akan semakin mudah untuk menetralisir, untuk menciptakan kesejahteraan Kota Tasik khususnya. Jangan hanya wacana-wacana. Karena memang Pak Dewan gini, untuk hari ini kan pemerintah daerah sampai ke pusat itu masih menggunakan daripada data tahun 2014. Betul. Jadi, nah ini yang perlu disikapi atau yang kami sikapi itu adalah data 2014. Sementara hari ini kan 2021. Jadi updating datanya tidak ada. Nah inilah mungkin yang dikatakan kami adalah harus melakukan terobosan-terobosan bersama-sama pemerintah seharusnya. Betul. Ya, kami juga minta dukungan terhadap pemerintah untuk bagaimana melakukan yang terbaik untuk Kota Tasik, untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Begitu maksud saya. Ya, makanya ini juga bisa sharing nanti dengan pemerintah atau dinas terkait di Kota Tasik yang membedangi itu. Karena data ini satu kota ini yang mendata misalkan GMBI punya wacana untuk mendata, dinas pun sama. Nah itu kalau dipadukan itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Betul. Jadi intinya update itu dengan
kenyataan yang Ya. semestinya. Oke, Karena memang sampai saat ini seharusnya istilah 3 tahun sekali kan ada perubahan-perubahan data itu. Ya, Ini ya. dari sampai 5 tahun, 6 tahun tidak Betul, berubah. Nah betul, itu betul. makanya banyak data yang tidak valid. Ya, ya, ya. Karena masyarakat ini tidak seterusnya akan miskin. Nah, Dan itu. sekarang miskin bisa jadi 2 tahun 3 tahun ke depan itu dia itu Berubah. sudah mampu Nah, berubah. Nah itu. itu kan bisa ganti. Bisa saja yang tadinya mampu tidak mampu. Oh, ya. Itu kehidupan. Kehidupan namanya. berputar Tidak- ya, Tidak bisa. akan selawasnya seperti itu. Ya, ya, ya. Makanya dengan data itu akan terlihat keduanya akan mengurangi dari permasalahan. Betul. Contoh, kan permasalahan ketika ada klik KTP itu salah mengetiknya, nomor NIK aja, salah satu itu kemana? Salah satu angka aja. Iya, betul. Tapi kalau didasari dengan lokasi, dengan Iya. foto, dengan identitas, gitu kan betul. segalanya ada di transparan itu. Nggak diragukan lagi. Tidak diragukan bahwa orang itu betul-betul betul-betul warga itu miskin. namanya. Nah, ya, oke. Seperti apa sih kepedulian Pak Dewan baik secara pribadi dan institusi terhadap masyarakat miskin? Misalkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dewan? Contoh misalkan. terima Ya kasih. di minimal di sekitar lingkungan, sekitar misalkan. kita lah gitu. Ya, aja. ya. Jadi ini mungkin itu sudah merupakan tadi tanggung jawab karena sebelum saya jadi dewan pun itu sudah ada Sudah kepedulian dilakukan. itu. Oke, Mungkin sama-sama kita dulu bergerak di Betul. ormas kan gitu. Ya, betul. Sampai hari ini mungkin. Ya. Jadi untuk kepedulian, alhamdulillah sampai saat ini apapun yang tahu pasti yang bisa saya bantu dibantu, Iya. kecuali yang tidak tahu, tidak ada informasi betul. gitu Oke, ya. siap. Nah, tapi dengan ada data ini, insya Allah saya akan minta data ke Ketua GBI. Oh. Kalau saya ingin ke lokasi ini. Ketika saya menyampaikan maksud dan tujuan bagaimana saya sebagai pribadi dan sebagai ketua LSM GMI Kota Tasikmalaya ingin bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, ya eksekutif, legislatif, yudikatif dan semuanya. Dan alhamdulillah Pak Haji Anang Sapaat dari Komisi 1 DPRD Kota Tasikmalaya ini sangat mendukung dan sangat mensupport sekali terhadap agenda yang akan dan sedang kami lakukan, yaitu bagaimana merubah sistem penanganan kemiskinan secara transparansi. Kami ini ingin coba bagaimana dana CSR itu misalkan diakomodir atau diatur oleh pemerintah untuk warga miskin, misalkan pengadaan tanah, misalkan pengadaan tanah sebesar 3 bata ya atau 4 bata misalkan. Nah sementara kan Rutilahu ada dari kota, provinsi dan juga dari pusat kan ada 3 macam ya Rutilahu itu. Nah sementara kan yang terkendala sekarang tidak sedikit masyarakat yang dia hanya menumpang tanahnya di orang tuanya, hanya menumpang tanah di tempat tanah orang lain. Nah sehingga kan sekarang kendalanya begini, Rutilahu itu ini warga miskin Pak. Nah tapi dia berada di tanah yang sengketa, kadang-kadang ada di tanah orang lain. Dia tidak bisa, Rutilahu itu tidak bisa karena syaratnya harus punya sendiri. Ya. Nah untuk mengantisipasi atau solusi daripada kejadian seperti itu, ya saya tadi katakan bahwa tidak sedikit kan CSR ini ya tentu harus ada, kalau pemerintah mungkin kolektif kolegial termasuk dewan ya, dari baik eksekutif dan legislatif harus sepakat dan itu diketok palu mungkin ya itu nanti ada sebuah rencana. Nah bagaimana menurut Pak Dewan seperti itu? Itu ide sangat bagus. Jadi kalau CSR itu ada perdanya itu kan kalau penggunaannya itu kan diserahkan ke masing-masing yang yang harus mengeluarkan. Contoh di sini banyak perbankan gitu kan, perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah itu sangat mungkin bisa. Sangat mungkin bisa karena ya? CSR itu tidak dibatasi untuk apa gitu kan. Yang penting itu bisa dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat. Nah gitu. daripada bikin tugu yang menurut pandangan kami tugu-tugu semacam itu kurang bermanfaat. Lebih baik bisa dinikmati oleh masyarakat yang memang memerlukan ya Pak. Ini ke depan ya. Kalau itu kan bisa. Kan lebih baiknya mungkin rekomendasi dari pemerintah ya. Ada. Kalau misalkan itu kalau usulan mungkin ya. misalkan. Kalau nanti pemerintah, insya Allah saya juga bisa membantu. Oke, siap. Nanti untuk mengarahkan bahwa CSR itu tepat sasaran. Nah, keduanya. Ya selain itu juga mungkin gini, kami ini juga ingin mengajak kepada
warga kota ini supaya rasa kepedulian dan rasa gotong royong nih. Jadi bagaimana yang gotong royongan di kita ini harus ditingkatkan kembali atau dibangkitkan kembali, karena asas kita itu adalah gotong royong ya, kekeluargaan dan gotong royong. Ya mudah-mudahan saja apa yang kami lakukan itu mendapat support dari semua pihak, khususnya dari pemerintah, dari masyarakat, termasuk dari Pak Dewan juga gitu kan. Nah betul apa yang dikatakan Pak Dewan bahwa sesungguhnya peluang-peluang itu banyak sekali untuk bagaimana kita penanganan kemiskinan secara benar dan baik, sehingga si miskin ini misalkan pemerintah juga punya targetan mungkin setahun 2 tahun bahwa si miskin ini setahun 2 tahun kemudian tidak lagi miskin. Nah sesuai dengan kebutuhannya sekarang sudah terpenuhi misalkan kebutuhan-kebutuhannya itu. Nah itu yang mungkin yang perlu, nah ini dalam rangka perbaikan ya Pak. Nah, tapi pada intinya Bapak sepakat dan setuju dan mendukung ya? Sangat mendukung. Oke, sepakat. Terima kasih. Malah saya mendoakan ya mudah-mudahan kita komunikasi tidak hanya sampai di sini. Insya Allah ke depan pun kita lagi berjalan nanti GMBI dan Porsio untuk program ini. Komunikasi lah, insya Allah mudah-mudahan saya bisa membantu dari hal apa kan gitu. Mungkin ini juga saya mungkin mudah-mudahan nanti melihat, mendengar gitu ya, membaca untuk dinas terkait yang terkait dengan pendataan ini. Tolonglah dikomunikasikan, bekerja sama dengan GMB punya. Karena kita bisa sharing, bisa membantu dan anggaran daripada menggunakan pihak ketiga siapa yang belum jelas, tolonglah ajak gandeng GMBI program ini, karena meskipun Porsio di GMBI itu biaya sendiri, organisasi sendiri, nah itu pemerintah itu perlu peduli kan gitu. Pemerintah itu kalau punya anggaran harus membantu bagaimana, yang penting tidak melanggar kan gitu. Betul. Saya berharap semua pihak dan masyarakat mendukung kami, sehingga ketika dukungan itu penuh, sehingga kami akan melakukan hal yang dianggap ini sebuah terobosan baru dan mudah-mudahan menjadi hal yang lebih baik ke depannya, terutama di dalam penanganan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Saya Dede Sukmajaya, sampai jumpa di video berikutnya.